Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Yang terhormat dosen dan guru penilai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, saya Sita Nur Aziza Rizko, guru bahasa Jepang di SMA Negeri 3 Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Juga merupakan salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 4, jurusan bahasa Jepang di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan secara daring menggunakan platform Zoom Meet pada hari Senin 6 Desember tahun 2021 di kelas 12 MIPA 1 dengan tema cuaca dan musim. Mohon masukan dan bimbingannya atas praktik pembelajaran tersebut. Berikut videonya. Yoroshiku onegai shimasu. Hai, minasan ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu, Sensei. Oke, apa kabar? Genki desu ka? Bagaimana kabarnya? Hai, genki desu. Saya senang akhirnya bisa bertemu kalian semua di pembelajaran bahasa Jepang kali ini. Apa kabar? Kenapa? Sensei apa kabar? Oh, saya baik. Genki desu. Terima kasih sudah bertanya tentang kabar Sensei. Alhamdulillah kita semua baik di sini ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Baik, silakan Restu Sang, mohon dipimpin doanya. Baik, untuk seluruh teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa dengan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hai, terima kasih Restu Sang. Arigatou gozaimasu. Selanjutnya, Sensei akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Silahkan yang belum dipanggil namanya, boleh di-mute dulu suaranya, ya, supaya tidak banyak suara. Oke, ya, nanti kalau Sensei panggil, seperti biasa, bilang hai imas, gitu ya. Baik. Sebelumnya, Sensei mau cek dulu, Sensei suaranya terdengar dengan jelas ya? Terdengar, Sensei. Oke. Wajah Sensei juga terlihat kan ya? Iya, Sensei, jelas. Ya, jelas. Oke, sepertinya sudah masuk semua. Alhamdulillah. Baik. Sigi Elsa Sang. Hai, Imas, Sensei. Elsa Sang. Mas. Farhan Sang. Hai, Imas Sensei. Hai, Mas. Segi Leni Sang. Imas, Sensei. Muhammad Diza Sang. Hai, Imas Sensei. Diza, lemes banget, belum makan ya? Lagi sakit, Sensei. Kenapa? Lagi sakit. Oh, sakit, ya ampun. Semoga cepat sembuh ya. Selanjutnya, Muna Sang. Hai, Imas, Sensei. Oke. Syafira Sang. Hai, Imas, Sensei. Siska. Fuja Sang. Oke, semuanya sudah hadir di sini. Alhamdulillah bisa terlihat yang Sensei share. Bisa, Sensei. Oke, tadi kita sudah mengecek kehadiran, sudah mengecek kesiapan. Apa tadi Rosa bilang? Mencuci tangan, Mencuci memakai tangan, masker, pakai masker. Terus yang lain bisa menggunakan hand sanitizer. Sama menjaga jarak, Sensei. menjaga jarak. Terus ada lagi yang menambahin? Membatasi mobilitas ya. Jadi jangan kebanyakan jalan-jalan. Kemudian juga menjauhi kerumunan ya. Betul sekali 5M. Kalian bisa lihat di sini ya, menjauhi kerumunan dan batasi mobilitas ditambahkan. Oke, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran, Sensei akan mereview atau mengulang kembali pembelajaran yang sebelumnya kita sudah pelajari. Ayo, masih ingat atau enggak? Yuk, kita sudah belajar apa saja sih sebelumnya? Ada yang ingat?
Elsa Sang mungkin bisa ingat pelajaran sebelumnya apa? Coba. Pelajaran tentang transportasi, Sensei. Transportasi. Oke, berarti kendaraan di suatu kota ya. Iya, Sensei. Coba Izin menjawab, Sensei. silakan Restu Sang. Kita sebelumnya udah pernah belajar tentang tempat dan kondisi kota, Sensei. Tempat dan kondisi kota, betul. Ada yang tahu bahasa Jepangnya apa saja kira-kira yang sudah dipelajari? Taman, Sensei, ada Apa bahasa alun-alun, Jepangnya, teman? taman, koen. Koeng. Terus apa lagi? Hiroba, Sensei. Hiroba apa hiroba? Alun-alun. Alun-alun. Terus apa lagi? Ada mall, Sensei. Hoteru, hotel. Kenapa Putri Sang? Coba. Hoteru, Sensei. Hoteru apa? Hotel. Hotel. Oke. Kyomo, Kyomo. Kyomo Omega Fute Imas. Safira Sang, kalau melihat ini, kira-kira kita akan belajar tentang apa? Coba kita. Tentang cuaca. Kenapa bisa sebut tentang cuaca? Karena apa? Karena ini ada gambar hujan, panas, Sensei. Oh iya, oke. Kata Syafira tentang cuaca. Kita lihat lagi gambar setelahnya. Ada 2 gambar di sini. Silahkan Mediana Sang. Di sini ada 2 gambar. Kira-kira di 2 gambar ini, apa yang bisa kamu pikirkan tentang 2 gambar berikut? Ada dua perbedaan cuaca, Sensei. Oh iya, sebutkan coba. Yang bagian kiri musim hujan, cuaca hujan. Yang bagian kanan salju, Sensei. Kalau begitu, Sensei selanjutnya akan memperlihatkan suatu video. Nanti kalian dengar, juga lihat baik-baik video itu tentang apa yang ada di pikiran kalian ketika melihat video yang nanti Sensei perlihatkan sama kalian ya. Oke, silahkan ditonton dulu. Oke. Farhan Sang. Coba saya pengen dengar Farhan Sang setelah melihat video itu. Tadi apa yang ada di pikiran Farhan Sang? Suasana yang ada di Jepang, Sensei. Kayak Suasana. orangnya teratur, kayak gitu. Oke, orangnya teratur. Kemudian coba sekarang Diza Sang. Walaupun lagi lemes-lemes karena sakit nih, boleh dong Sensei dengar
apa yang sudah Dizasang tadi lihat di video? Kalau tadi menurut Tija itu kayak situasi di Jepang itu kayak gimana gitu Sensei. Jadi tadi kan ada kayak salju-saljunya. Jadi situasinya kayak gitu kalau misalkan lagi musim salju. Oh gitu, oke. Suasana-suasana setiap musimnya gitu ya. Hari ini akan belajar mengenai cuaca dan musim. Nah, sebelumnya di Indonesia sendiri ada berapa musim sih? Iklimnya apa di Indonesia? 2 Sensei. Apa musim apa? Musim kemarau dan musim hujan. Sebelum kita memulai pembelajaran langsung ke materinya, Sensei mau mengemukakan mengenai kompetensi dasar yang ingin dicapai dengan pelajaran ini, yaitu ada pengetahuan dan keterampilan, yaitu untuk menentukan tentang waktu senggang atau himanatoki sesuai dengan konteks penggunaannya, dan keterampilannya itu untuk menggunakan ungkapan yang terkait dengan himanatoki. Kok himanatoki sih Sensei? Kok waktu senggang sih Sensei? Kan kalau kita menikmati suatu kegiatan di setiap musim dengan cuaca berbeda, itu tentunya kita membutuhkan waktu yang senggang juga ya. Kemudian indikator pencapaiannya yaitu supaya kalian bisa mengidentifikasi kosakata, menentukan ungkapan, juga menggunakan dan mempraktikkannya gitu ya, menggunakan pola kalimat yang akan diajarkan pada pembelajaran kali ini. Berguna nggak Sensei untuk kehidupan kita sehari-hari? Berguna. Suatu saat nanti siapa yang tahu nanti kalian misalnya bekerja di perusahaan Jepang atau nanti suatu hari kalian ke Jepang gitu ya. Kemungkinan besar ilmu ini akan bisa terpakai. Tujuannya untuk supaya kita bisa menggunakan informasi terkait cuaca dan musim, gitu ya. Terkait tujuan pembelajaran ini sudah dikemas sedemikian rupa, di situ ada tanggung jawab, disiplin, dan komunikatif. Saya mau menyampaikan bahwa pada pembelajaran ini nanti akan ada yang namanya diskusi, tanya jawab, terus ada presentasi juga, dan ada kuis untuk melihat kalian sudah cukup mengerti atau belum mengenai materi yang Sensei sampaikan nanti. Nah, penilaian yang akan Sensei berikan ini ada tiga ya. Satu itu penilaian pengetahuan, artinya kalian mengerti 3 pola kalimat, terus kosakatanya, dan lain sebagainya. Untuk penilaian keterampilan, Sensei akan menilai kalian dari keterampilan kalian dalam presentasi, pelafalannya, artinya pengucapannya sudah tepat atau belum, terus kelancarannya saat presentasi, dan kemudian teknis, artinya ketika kalian presentasi itu, kalian wajahnya terlihat, suaranya terdengar dengan jelas, itu masuk ke dalam penilaian. Yang ketiga, di sini ada tanggung jawab, disiplin, dan komunikatif. 3 poin itu akan Sensei nilai pada proses pembelajaran ini. Tanggung jawab artinya, kalian mengerjakan tugas yang Sensei berikan sampai selesai. Disiplin artinya kalian disiplin waktu nih, kalian sudah hadir tepat waktu tadi di ruangan Zoom, tidak ada yang terlambat, alhamdulillah. Terus disiplin juga dalam mengerjakan tugas, misalkan dikasih 5 atau 10 menit, ya segitu, jangan lebih. Nah, itu namanya disiplin. Kalau lebih berarti nanti nilai poin disiplinnya akan dikurangi. Kemudian komunikatif artinya kalian akan seberapa aktif kalian dalam proses pembelajaran. Jadi Sensei menggunakan buku Nihongo kira-kira yang kalian sudah punya semua ya, yang warnanya oranye kalau nggak salah. Punya semua kan ya? Punya Sensei. Oke, sama Sensei juga sudah memberikan modul atau bahan ajar ke kalian lewat Google Classroom ya. Kita mulai pembelajaran kali ini dengan kosakata baru. Oke, di sini ada 4 kosakata baru. Ada hare, kumori, ame, dan yuki. Baik. Di sini ada tenki, artinya cuaca. Yuk sama-sama kita, sekarang mic-nya dibuka, kita sama-sama melafalkan kosakata berikut. Ya. Oke. Kalian mengikuti setelah Sensei mengucapkannya. Oke, dimulai dengan tenki. Tenki. Nomor 1, hare. Baik. Yang nomor 2, kumori. Nah, kira-kira nomor 1 itu cuacanya apa? Kalau dilihat dari gambar.
Cuacanya cerah, Sensei. Cerah. Kenapa tuh? Karena ada gambar mataharinya. Gambar matahari. Oke, cerah kata Ratu. Leni Sang, yang nomor 3 kira-kira apa? Hujan, Sensei. Kenapa hujan? Itu ada gambar payung, Sensei. Kan payung identik dengan hujan. Iya, ini payungnya kayak gambar gitu ya, gulali di Squid Game itu ya. Titik, 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 des. Kyo artinya hari ini. Ya, titik ini boleh diisi dengan jenis-jenis cuaca yang ada di sini. Jangan lupa diakhiri dengan des. Berarti hari ini apa cuacanya gitu ya. Kyowa haredes. Kyowa haredes. Artinya apa? Hari ini cuacanya cerah. Oke, Sensei akan memberikan pengenalan budaya mengenai musim di Jepang ya. Di Jepang sendiri ada 4 musim, betul. Kalau 4 musim berarti per musimnya berapa bulan? 3 bulan, Sensei. Oh, desanya 3 bulan. Kalau musim semi, biasanya bulan apa? Ada yang tahu? Musim semi biasanya dimulai dari bulan Maret. Maret, April, Mei. Ya, Maret, April, Mei. Berarti musim panas dimulai dari bulan Juni, Juni, terus Juli, Agustus. Hebat, terus Sabilasan. Kemudian kita akan tebak-tebakan. Apakah kalian bisa mengingatnya kosakata yang sudah Sensei berikan? Kalian tinggal tebak. Misalnya Sensei akan kasih pertanyaan di sini. Nanti kalian tebaknya dengan kosakata dalam bahasa Jepangnya. Misalnya musim yang daunnya berguguran gitu ya. Nanti kalian sebut aki gitu ya. Oke, sekarang kita mulai dengan nomor 1. Musim di saat bunga sakura bermekaran. Siapa yang bisa jawab? Sebutkan namanya dulu, baru Sensei. Siapa? Haru. Siapa? Putri Sang? Ya, Sensei. Hai Putri Sang. Apa tadi jawabannya? Haru. Haru artinya? Semi. Musim semi. Oke, betul. Musim di saat bunga sakura bermekaran adalah haru. Musim semi. Udaranya tidak panas juga tidak dingin. Kira-kira dalam bahasa Jepang apa udara yang tidak panas juga tidak dingin? Suju. Sensei. Elsa Sang, apa jawabannya? Sushi, Sensei. Sushi artinya apa? Sejuk, Sensei. Sejuk. Oke. Setelah kosakata kita akan belajar mengenai pola kalimat. Tadi ada beberapa pola kalimat yang sudah kita pelajari. Kita akan pelajari pola kalimat selanjutnya ya mengenai musim. Musim di suatu tempat. Ini formulanya. Ada yang bisa beri contoh menggunakan pola kalimat kondisi udara ini? Siapa yang bisa? Mediana, Sensei. Hai Mediana Sang. Silahkan. Garut wa sujushi desu. Artinya apa? Di Garut sedang kondisi udaranya sejuk, Sensei. Hai, Garut kondisi udaranya sejuk. Betul, kita berlatih percakapan dengan temannya. Oke, sebelum kalian berlatih kita dengarkan dulu bagaimana cara melakukannya. Ken-san, 今どこですか？パダンです。天気はどうですか？曇りです。曇っています。そうですか。Oke. Sang, ima doko desu ka? Padang des. Tenki wa do desu ka? Kumori des. So desu ka. Hai, so desu ka. Hai. Ratu Sang, ima doko desu ka? Kangkoku desu. Tenki wa do desu ka? Haru desu. So desu. Oke, so desu ka. Oke, sugoi. Terima kasih untuk Disa Sang juga Ratu Sang tentang tugas kelompok. Di sini ada 15 peserta didik, ada 15 orang ya.
Jadi sensei akan mengirimkan, sebelumnya sensei akan mengirimkan, sudah kirimkan. Silahkan dibuka, lalu kalian bisa lihat di sini ada petunjuknya, sensei akan berikan petunjuknya. Buatlah kelompok dengan anggota 3 orang, kemudian masuk ke breakout room, kalian berdiskusi di sana. Saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi dengan temannya. Apa yang harus didiskusikan? Ya, hal yang harus didiskusikan adalah kalian memilih satu negara yang akan kalian bahas kondisi musimnya, cuaca, dan udaranya. Kemudian setelah itu, kalian setelah memilih negaranya apa, nanti kalian buat atau merancang presentasi tentang negara tersebut. Contoh presentasi sudah saya kirimkan di LKPD yang saya kirimkan tadi. Ya, jadi silahkan dicek. Kemudian jangan lupa untuk mencantumkan foto negara yang akan dipresentasikan. Nanti kalian kirim, cari foto tentang negara tersebut, nanti kirimkan lewat kolom chat ke sensei. Sensei, ini foto yang mau saya pakai. Nanti sensei bantu untuk share screen di sini. Ya, kemudian selesai berdiskusi, juga merancang presentasi, setelah 10 menit ya, kalian kembali lagi ke room utama, terus mempresentasikan hasil diskusi kalian dalam bahasa Jepang. Oke, petunjuk presentasinya ya. Jadi presentasi kalian per kelompok itu hanya 5 menit paling lama. Di sini ada contohnya. Contoh ini juga sudah ada di LKPD, silahkan kalian cek sendiri masing-masing. Kemudian pertama tentu kalian harus memberikan aisasu atau salam. Kalau pagi ya ohayou gozaimasu. Tergantung dengan waktunya. Terus kalian menjelaskan presentasinya apa di sini. Terus akhirnya dengan ucapan terima kasih. Jangan lupa untuk kriteria penilaian harus disimak dengan baik, yang kalian akan presentasikan nanti akan dinilai oleh sensei. Apa yang akan dinilai? Ada 2 nih. Pengetahuan, artinya yang akan dinilai adalah ketepatan kosakata yang kalian pakai, juga ketepatan pola kalimat sesuai dengan materi yang sudah diberikan. Yang kedua adalah kriteria penilaian keterampilan, yaitu kelancaran saat presentasi, pelafalan yang tepat, juga suara yang terdengar jelas, dan open kamera. Ya, oke, kalau begitu kita mulai saja untuk masuk ke breakout room-nya. Selain itu, jika musim salju datang, Jika apa, Mas? jika musim salju datang, Ini tentang negara apa, Sensei? Boleh tanya? Sensei. Apa? Swiss. Swiss. Swiss bahasa Jepangnya apa? Swiss. Fotonya sudah ada? Ada sih. Coba. Ada yang punya nggak? Coba dikirim ke chat. Bisa nggak? Nggak bisa dikirim ke chat. Ya udah, kirimnya ke Telegram aja ya. Nanti Sensei ambil di Telegram ya. Oke. Oke, silakan dilanjut. Silakan lanjutkan aja, Sensei cuma dengerin diskusinya. Apalagi gibah nih, jangan. Sudah selesai. Sensei. Oh iya, negara yang ingin kalian presentasikan negara apa? Negara New Zealand, Sensei. New Zealand, apa bahasa Jepangnya? New Zealand. Jirangdo. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, Sensei. Silakan dimulai presentasinya. Minasan, kite, kudasai, silakan dengarkan baik-baik. Ya. Oke, kelompok 1 silakan presentasi. Dan saya akan kalian sebentar. Kalian fotonya sudah dikirim ya? Tentang apa tadi? Baca di Korea, Sensei. Ya. 1, 2, 3. Ohayou gozaimasu, minasan. Ohayou gozaimasu. Watashi tachi wa ima Kankoku ni imashu. Kankoku wa ima fuyu desu. Kankoku wa Kyou wa yuki desu. Tokidoki yuki ga futte imasu. Kion wa samui desu.
Korea menjadi salah satu destinasi wisata salju yang menarik didatangi saat musim dingin. Bukit yang tertutup salju memberikan kesan yang seru untuk menghabiskan waktu liburan di akhir tahun. Ijo des. Arigato Arigatou gozaimasu. Gozaimasu, hebat, kelompok 1. Selanjutnya lanjut ya, kelompok 2. Hai Sensei. Ini ya gambarnya ya? Iya Sensei. Oke, silahkan dilanjut. Ayo, 1, 2, 3. Ohayou gozaimasu. Gozaimasu. Watashi tachi wa ima Suisu ni imasu. Suisu wa ima fuyu desu. Kyou wa yuki desu. Tokidoki kaze ga fuite imasu. Kion wa samui desu. Di Swiss, ketika datang musim salju, udaranya terasa sangat dingin. Selain itu, jika musim salju datang, kami bisa membuat boneka dari salju. 1, 2, 3. Ijo desu. Ijo desu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Hebat. Terima kasih Farhan-san, Nurjana-san, Nisa. Selanjutnya kelompok 3 silakan. Syafira-san. Satu, 2, 3. Ohayou gozaimasu. Hai, ohayou gozaimasu. Watashi tachi wa ima nyu jirangdo ni imasu. Nyu jirangdo wa ima haru desu. Kyou wa hare desu. Tokidoki kumotte imasu. Kion wa suzushi desu. Kami sangat senang jika sudah musim semi, karena semua bunga akan bermekaran. Selain itu, udara pun terasa lebih sejuk. Ijo desu. Arigatou gozaimasu. Oke. Hai minasan. Terima kasih atas presentasinya. Mau memberikan feedback atau tanggapan mengenai presentasi kalian tadi. Memang ada beberapa yang tidak terdengar dengan jelas, mungkin kendala sinyal. Tidak apa-apa. Kemudian yang harus saya tanggapi adalah ketika kalian bicara mengenai nama-nama negara gitu ya. Brazil, terus ada juga Australia gitu ya, bacanya Australia gitu. Terus ada juga Ijo, ada yang ngomong Ijo padahal dibacanya Ijo des. Tapi selebihnya kalian presentasi dengan baik, semuanya tepuk tangan. Kerja kerasnya luar biasa. Selanjutnya kita akan masuk ke momen yang akhir-akhir, yaitu evaluasi dan refleksi. Sensei akan kirimkan link untuk kalian mengerjakan kuis. Juara 1, wah Farhan. Nurjana nomor 2, ada Diza dan Nurjana. Wah Farhan tak tergantikan. Sudah selesai kuisnya, refleksi bersama. Setelah mempelajari pelajaran kali ini, kalian bisa menilai diri sendiri, wah kira-kira kalau saya dapat mengidentifikasi kosakata dan istilah mengenai cuaca, musim, dan kondisi udara, antara 1 sampai 4, kalian sudah di posisi yang keberapa nih? 1, sangat tidak mengerti. 4, sangat mengerti. Kira-kira di nomor berapakah? Coba kita sama-sama jawab yuk. 3. Sip. Tadi sudah refleksi, sudah evaluasi, sekarang kita masuk ke simpulan. Kita sama-sama menyimpulkan yuk, kita hari ini sudah belajar apa saja. Silahkan. Sekarang saya mau tanya Putri Sang, kira-kira hari ini kesimpulannya kita sudah belajar apa saja Putri Sang? Izin menjawab Sensei. Boleh. Tadi kita sudah belajar tentang cuaca, terus udara, sama pola kalimat. Pola kalimat, oke, betul. Udah diborong semua sama Putri Sangya. Tadi kita sudah belajar tentang cuaca, musim, dan kondisi udara. Baik,
Kita sudah belajar banyak hari ini. Nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar bahasa Jepang juga, tetapi dengan beda tema, yaitu mengenai penanggulangan bencana. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada, Sensei. Oh iya, kalau tidak ada, seperti tadi kita memulainya dengan berdoa, marilah kita berdoa ya sebelum mengakhiri kegiatan ini, supaya kita berterima kasih karena sampai akhir kita bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik. Silakan Restu Sang pimpin doa untuk mengakhiri kegiatan. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Tetap semangat dan hari ini kan sudah mulai penilaian akhir semester ya. Silakan belajar dan semoga lancar semuanya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran bersama Sensei. Arigatou gozaimasu. Sampai jumpa lagi. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu, Sensei. Sampai ketemu lagi, Sensei. Terima kasih.